patah hati semoga bisa menemukan tambatan hatinya ya. Ibaratnya pergi ke... My heart and my heart. Belum, itu nanti bintang tamunya. Itu nanti. Tapi itu lagu lagi viral banget ya. You break my heart, break my heart. Lagunya Itu Putri ciptaan Aryani. siapa sih? Putri Aryani. Iya. Dinyanyiin sama Tessa Mariska. Dan banyak orang yang memfitnah aku, katanya ngatain Putri Aryani. Justru aku tuh mendukung Putri Aryani loh ya. Kita itu harus bisa mengapresiasi siapapun itu warga negara Indonesia yang berjuang di negara orang. Iya, Putri Jangan Aryani. menunggu viral dulu di sana baru kita viralkan. Kita tunggu di pagi-pagi Ambiar. Iya sayang Putri. Ya, pasti kita senang banget bisa kehadiran Putri Aryani. Sobat Ambiar, di hari Senin ini kita berharap semoga Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan dan juga semangatnya tidak pernah putus. Iya, oh iya. Aku mau ngucapin makasih buat besti-besti aku atas kesetiaannya. I love you forever. We love you too. Sobat Ambiar, ini tanggal tua ya? Hah? Kenapa? Tanggal tua ya? Kenapa? Tenang, jangan lupa gunakan fasilitas pinjol ya. Bayar tapi jangan lupa. Kalau ada teman sama teman aja lah ya. Iya. Sobat Ambiar semoga rezekinya lancar. Amin. Ya siapapun itu yang sedang ikhtiar hari ini. Termasuk bintang tamu yang satu ini usahanya sangat luar biasa. Bukan usaha sang ayah sebagai musisi. Iya. Tapi memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau pohonnya tumbuh di atas jurang. Ya kan? Pasti jauh. Nah, kali ini kita akan hadirkan ayah dan juga anak sama-sama berprestasi, sama-sama terjun ke dunia hiburan. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Enda Ungu dan juga Zara Laila. Good morning. Good morning. Zara, kamu sekarang umurnya berapa sih? Aku tahun ini 17. Zara, kamu pernah ke pagi-pagi Ambiar nggak? Pernah saya. Pernah dong. Pernah bareng ayah Dua juga. Iya, kayak di Jaf-Jaf deh. 17 tahun, apa rasanya Enda punya anak gadis umur 17 tahun? Ah, enggak lah, bersyukur masih bisa melihat anak 17 tahun. Iya ya, puji Tuhan ya. Nggak deg-degan segala macam ketakutan? Ah, enggak lah. Enggak ya? Insya Allah, kalau Santai bapak baik, aja. insya Allah Iya. anak akan hidup dalam takdir yang baik. Betul. Zara pernah. Kalau bapak itu digarisbawahi, Ki. Apa? Kalau bapak baik, insya Allah anak itu akan Hidup dalam takdir yang dalam baik. takdir yang baik. Oh ya. Tapi Zara pernah ke pagi-pagi Ambiar kan? Oh, tapi aku mau nanya sama Zara ya. Tapi Zara pernah ke pagi Ambiar kan? Zara dan juga Mas Enda, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. kita mau kasih lihat ini dia Belum Mas Enda gula dan deh. juga Zara yang pernah ke pagi-pagi Ambiar ya, yang mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang musisi. Dia. Bagus. Zara Aku nyanyi suka. itu dari umur berapa sih Zara? Aku mulai nyanyi itu dari umur 6 tahun. Wih. 6 tahun. Kayak aku mulai 3 tahun. Ngapain? Hah? Lu ngeblow bulu mata. Belum mata juga. Lanjut. Dari umur 6 tahun yang ngajarin nyanyi siapa? Apakah papa atau Zara tiba-tiba aku pengen nyanyi sendiri apa gimana? Kayaknya awalnya tuh keluarga ayah tuh maksudnya emang seniman. Jadi aku punya om ya, yang punya apa ya, kayak Jadi sebenarnya Sarah ini nggak ada paksaan di rumahku tuh untuk main musik, ngapain. Di rumah sih banyak alat Bebaskan musik. gitu ya, Mas. Iya, jadi dia, karena kan kalau main musik itu nggak bisa, harus dipaksa, kamu harus main musik, nggak mungkin, dia harus suka sendiri. Iya, betul. Terus akhirnya aku lihat dia mulai nyanyi-nyanyi, terus aku bilang kamu latihan deh sama, aku punya om yang ngelatih vokal juga waktu itu, ada sekolah, terus aku bilang, Kak, kamu latihan deh sama Opa Luki, dia manggilnya Opa Luki, kamu latihan deh sama Opa Luki. Terus akhirnya dia ikut-ikut latihan, aku lihat dia udah mulai tampil-tampil di mall, bawain lagu-lagu orang, sama sekolahannya dia. Terus tiba-tiba dia bilang, Ayah, I want my own song. Oh, wah, umur berapa Iya. tuh bilang ayah I want my own song, Kan pengen ya? punya lagu sendiri tuh umur berapa? 9 tahun lah gitu. Iya, 9 tahun. Gue bilang ya udah kalau mau on song ayah cariin kamu produser, kamu silakan berurusan langsung dengan produsermu karena jangan aku. Kenapa? Kalau aku ntar jadi ungu-ungu lagi.
dia Tapi punya ciri khas pertama lain. kali Mas Enda ngelihat Iya. anaknya sendiri tampil di depan umum gitu. Pikirannya Mas Enda tuh apa? Dia yang tampil, aku yang grogi. Grogi ya? pasti. gitu. Iya, grogi banget ngelihatnya maksudnya. pasti gitu. Kita kan udah tahu nih mana salah-salah yang di atas panggung nih. Cuman kan sebenarnya salah juga kalau kita terlalu khawatir karena biarin dia menikmati salah di panggung apa biar dia. Aku juga grogi diliatin sama ayah. Oh ya? Itu juga Jadi sama. kamu mendingan nyanyi diliatin ayah atau nggak ada ayah? Nggak ada ya. karena tuh ngeliatinnya tuh begini. Kayak berasa. Jadi tegang gitu ya, Mak? Iya. Tegak Energinya pasti. jadi sampai ya, ayahnya nervous, kamunya juga ikut ke bawah ya. Iya. Pasti Kamu ya bisa memang ada. ngedance gitu tuh kan keren banget tuh. Ngedance hip hop dari mana sayang? Aku awalnya malahan ngedance dulu, Tante. So I start dancing dari umur 3 tahun, abis itu baru nyanyi. Gitu. Tapi aku suka kalimatnya Mas Enda bahwa apapun yang terjadi di atas panggung termasuk kesalahan dia harus menikmati kesalahan itu di Kesalahan. panggung. Iya. Karena dari situ juga Akan pembelajaran belajar. baru ya. Akan belajar. Kalau kita terlalu Sempurna. terlalu kamu harus begini, ntar yang ada dia juga nggak enjoy kan. Betul. Namanya juga berkesenian kan kalau terlalu kena tekanan ini, kena tekanan Iya, itu. menikmati prosesnya ya, membentuk menjadi satu cara yang tentunya jadi jauh lebih baik lagi dari sebuah kesalahan demi kesalahan. Benar. Tapi kalau misalnya Zara sendiri yang kita tahu cita-citanya sebenarnya pengen jadi dokter katanya. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang? Malah bingung aku. Karena kan tahun depan kuliah. Jadi I'm very very unsure about what faculty I will take. Oke. Awalnya mau dokter. Terus pas naik SMA jadi anak IPS. Berarti nggak bisa jadi dokter kan. Mau ambil hukum, ayah sama Buni nggak ngebolehin. Kenapa nggak ngebolehin kalau hukum? Masa iya tuh keluarga sarjana hukum semua? Semua sarjana hukum. Iya sih. Oke. Kebanyakan sarjana hukum. Iya, jadi aku bilang sama dia, kan ini lagi fase di mana dia selalu ngobrol sama aku nih. Soal masalah pilih, aku mau kuliah di mana? Kuliah di mana. Aku bilang sama dia, Kak, kalau kuliah itu adalah pematangan apa yang kamu suka. Betul. Iya betul. Jadi kalau kamu suka, jadi jangan mau kuliah cuman gara-gara pengen ikut teman. Iya. Terus orang tua juga maksa, oh kamu harus kuliah di fakultas yang bagus gini-gini ya. Kalau anaknya nggak suka ya susah, kita juga buang-buang uang kan. Sayang. Zara hebat punya ayah Iya, seperti ayahnya bener-bener Mas fleksibel Enda. gitu, Betul maksudnya nggak sekali. yang harus gini-gini. Yang paling kamu suka tuh apa? Kalau lagi diem, ini aku banget. Aku suka baca buku malahan. Suka baca buku ya. Suka baca buku. Cuman apapun itu kita berharap semoga Zara bisa menentukan pilihannya mau kuliah di jurusan apa. Karen Delano juga cocok. Dia dulu kuliahnya teknik elektro. Setelah itu sekarang belajarnya mesin jahit elektronik gitu. Zara. Gede banget suara lo. Berarti sekarang, guys, ada penonton ya Allah, si Tante Ompong. Dari kemarin juga ada. Iya baru tahu, gue baru sadar. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat juga ya, ini ketika momen antara Zara juga Enda manggung bareng. Ayo deg-degan ya manggung sama ayah. Gitu kasih lihat dulu ya. Itu manggung di mana sayang? Aku pas itu launching single terbaru aku. Judulnya She's Nothing dan aku collab sama ayah. Kebetulan sama Eka Gustiwana, sama Satria The Monster. Itu manggung pertama sama ayah? No, that was udah cukup lama ya. Udah sering sih Udah manggung sering. bareng. Udah sering. Tapi itu baru pertama kali kita collab. Yang full band ya? Iya, like as something gitu. Maksudnya, Enggak, maksudnya biasa kan aku sama dia tuh biasa akustikan berdua. Nah, itu full band ada. Soalnya waktu itu collabnya nggak cuma nama aku, ada Eka Gustiwana di situ. Zara Leola dan juga Mas Enda. kamu tahu nggak? Sepanjang kamu nyanyi kayak soundtrack lagu kayak misalkan film-film HBO atau apa yang lagi jalan gitu atau yang lagi bawa mobil di perjalanan gitu-gitu. Kamu suaranya bisa loh untuk apa Kita kayak membayangkan Iya, akhirnya tadi kita tuh lagi mendengarin kita suara kamu bobol. kalau di jalan tuh di Kayak lagu-lagunya Suaranya ini bagus Disney. banget. Nanti kita minta Tessa Mariska untuk cover lagu kamu juga ya. Ini kan lagunya katanya menciptakan sendiri. Itu tentang apa ya? Bingung, kasihan artinya. Gak ngerti kan? Apa ya? Apa enggak? Jadi itu lagunya lebih kayak ke bahwa setiap hal yang kita jalani di hidup ini selalu ada hikmahnya.
Betul. Makanya good waste of time, pembuangan waktu yang baik untuk kita. Gitu loh artinya. Dan ini adalah good waste of time juga momen ini. Aku cuma mau mengingatkan buat Zara bahwa suatu saat nanti kamu akan merindukan momen untuk bisa nyanyi bersama ayah sendiri. Silakan buat Zara dan juga Mas Ende boleh duduk ya. Kita mau kasih lihat, ini juga ada satu fakta dari seorang Zara Leola dan juga ayahnya Mas Ende. Sibuk dengan band, Enda Ungu sempat tadi kenali anak. Zara Leola panggil gue Om. Pernah? Dipanggil Om. Jadi kalau dulu itu kan Ungu tuh paling aku sebulan tuh cuman 3-4 hari di rumah. Pernah kan tur kan. Udah gitu kan kalau dulu kan kita nggak tur jadi sekali jalan gitu. Kalau ada 30 kota sekali jalan terus 30 kota. Nah waktu itu pas lahiran dia aku pulang. Ngelihat dia lahir udah habis itu aku tur lagi. Tiba-tiba pulang dia, ih kok udah bisa ngerangkak, tur lagi. Pulang-pulang, ih kok udah bisa ngomong gitu. Terus tiba-tiba manggil om. Aku bilang, aku bukan omu, aku bapakmu. Karena Karena jarang ketemu ya. Iya benar. Makanya apa ya, kemarin pas Pasya jabat, kan break tuh semua. Iya. Kita tuh di rumah sempat terpikir bahwa, waduh, nggak manggung-manggung, rezeki berkurang. Tapi ternyata pas lama-lama di rumah, jadi berpikir, Hikmah. ternyata memang yang paling berharga itu adalah waktu bersama anak. Kita melihat kapan lagi kita mau kayak gitu lagi. Ya kita nggak pernah tahu umur ke depan seberapa panjang gitu loh. Biasa jadi kita kerja, belum ada waktu untuk ngelihat anak-anak main, anak-anak tiba-tiba amit-amit kan kita nggak pernah tahu. Jadi ini maunya ceritanya buat Mas Pasya Ungu buat jadi nyalonin lagi apa gimana nih? Ya nggak jadi masalah. Nggak Kita jadi akan masalah. selalu mendoakan Ungu yang terbaik tetap untuk ada keluarga gitu ya, kita. Mas, ya? Iya. Walaupun mencalonkan Ungu tetap ada gitu. Iya dong. Nanti itu. kalau salut loh, solid pas terus. Ungu mau tour, misalkan berhalangan hadir, Mas Pas yang nggak ada aku dan Karen. Jadi kalau nyanyi Hampa Hatiku, aku jadi Pasya. Pernahkah? Ini Iis Dahlia. Iya. Ya kan? Ya bagus tuh ya, aku setuju. Tuh, dia setuju. Iya kan, bagus. Tapi Mas Makasih Ende Zara. ya, Mas Ende kalau nyanyi bareng, tadi kan kita juga ngeliat ya sobat ambiar di rumah juga pasti ngeliat pas mereka nyanyi itu saling tatap-tatapan. Iya. Ngeliat Iya. anak udah umur 17 tahun nyanyi bareng sama Mas Ende sendiri, itu gimana sih perasaan Mas Rasanya Ende? gimana? Itu makanya aku selalu bilang kalau ngelihat Zara tuh kayak ngelihat rahmat yang berbentuk, Blessing. Insya Allah. berkat yang berbentuk, rahmat yang berbentuk. Jadi apapun anak itu kan jawaban doa orang tua ya. Iya. Jadi melihat anak baik, insya Allah hidup dalam disiplin, tahu nggak perlu dimarah-marahin, udah tahu sendiri bertingkah. Kayak melihat bahwa ternyata Allah tuh ngasih nggak sekedar harta yang kita lihat, rumah, mobil mewah, uang banyak, tapi Allah ngasih sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli orang lain. Betul. Ya seperti itu. Rahmat yang bisa terlihat ya. Benar banget. Kita juga mau kasih lihat barangkali ada satu ketakutan dari seorang Mas Ende sebagai orang tua. Berkarir mengikuti jejak sang ayah, Enda Ungu takut Zara mengikuti masa kelam. Iya, pasti. Apa yang selalu Masa diingatkan? kelam yang sebelah mana nih? Zara. Malah Pasti kesana. banyak godaan. Oh pasti. Ya khawatir, namanya orang tua tetap khawatir. Karena kan ya kita tahu lah ya dunia entertain ini kayak gimana baiknya dan kayak gimana jahatnya. Iya betul. Untuk jadi baik di dunia entertain ini gampang, tapi untuk jadi jahat jauh lebih gampang. Kan? Gampang. Ya gimana ya, kadang-kadang aku juga suka bingung gitu, gimana ya kalau aku takut anakku jadi kayak kepingit di rumah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, masa ibunya harus ngintil terus kemana-mana. Ya kita tinggal berpegang sama doa aja. Ya mudah-mudahan nggak apa yang aku pernah lakuin dulu nggak dilakuin dia. Seperti pergaulan, berarti Mas juga pantau gitu ya? Bener banget. Kayak aku selalu bilang sama dia, kan ya namanya anak sekarang udah nggak bisa kita tahan-tahan kan. Pergaulannya udah bebas banget di sekolah dan lain-lain. Betul. Tapi alhamdulillah dia selalu nanya sama aku, ayah kena gini? Oh nggak boleh kak. Boleh gini? Boleh, tapi begini, boleh. Ya itu aku selalu dari zaman dia masih kecil aku selalu bercita-cita, kan nanti kalau kamu gede nggak boleh ada rahasia di antara kita. Mas Ende, tapi masa lalu yang seperti apa sih yang mungkin Mas Ende sempat cerita dan bisa di-share di sini? Wah, aku parah banget. Satu, narkoba.
iya kan? 2 party-party dan lain-lain. Ya banyak lah. Tapi yang paling menakutkan aku kan itu adalah narkoba. Aku berhasil bebas dari narkoba itu kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Betul. Jalannya susah banget. Mungkin yang membuat aku bisa sampai ada sekarang, alhamdulillah sehat walafiat. Teman-temanku udah nggak ada semua loh. Teman-teman zaman dulu tuh udah nggak ada. Ada tinggal 1-2 orang kali. Yang lain tuh udah berpulang semua. Mungkin gara-gara hidup yang tidak sehat di zaman dulu. Ya apa ya? Ya selalu berdoa lah sama Allah. Makanya aku bilang hal yang paling mahal dalam hidup ini adalah kesempatan. Oke. Berarti Zara tahu tentang masa-masa Masa lalu itu. papa. Ayah Tahu, cerita tahu. juga. Cerita, tapi gimana ya? Aku juga bukan bilang bersyukur punya orang tua yang dulu bandel, tapi karena aku punya figur yang pernah melewati segala hal itu, aku jadi ngerasa bahwa batasan aku tuh di sini. I think this is too over. Aku harus stop di sini. Iya. Gitu. Jadi aku sendiri juga, Udah tahu batasannya. iya, karena aku nggak mau ayah juga terlalu overprotective terhadap aku juga make him trust me that I'm okay with dealing myself. Tapi kamu bangga nggak mempunyai orang tua atau ayah yang overprotective buat kamu? Bangga malahan. Karena aku berasa disayang, I felt loved, gitu. Tapi ya kadang-kadang suka kesel sih. Pas nongkrong gitu sama temen-temen, tiba-tiba di feed call, "Kak, kamu di mana? Gini, balik sekarang." Tapi sayang, nanti ada masanya kamu akan Kangen. Iya. Benar banget. Betul. Nikmati momennya. Ya, aku juga Karena appreciate time. sahabat yang paling setia itu cuma papa. Iya, betul. Kalau aturan khusus yang dibikin sama ayah tuh apa sih? Aturan khusus nggak ada sih. Emang ayah ada? Nggak ada. Nggak ada sih. Misalnya pulang nggak boleh lebih dari jam berapa? Nggak. Enggak. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Oh ya? Karena aku sadar diri. Nggak. Oke. Nggak ada aturan sama sekali. Ya, yang jelas aturan itu kalau aku sholat, kamu harus ikut aku sholat. Itu jadi aku dari zaman dia kecil aku paling nggak suka kalau dia ngomongnya kenceng sama orang. Siapapun itu, karena kan dari kecil dia udah ada kru, udah ada apa yang ngurusin. Aku bilang, Tapi kalau ada yang jahat mas, nggak apa-apa mas. oh iya, kalau ada yang jahat, ayahnya yang di depan. Iya, tapi kan Iya, nggak harus dibalas dengan kejahatan. Iya. Tapi kalau buat Zara pernah bawa cowok nggak ke rumah? Cowok Pernah. Kenapa mas kok kayak gitu? Nggak suka anak punya? Enggak. Aku justru malah asik banget sama temen cowoknya. Tanya aja sama dia. Maksudnya aku kan I have a lot of guy friends karena kan aku dekat sama kru-krunya ayah. Jadi aku terbiasa sama cowok-cowok. Dan mereka tuh senang banget di rumah. Nggak tahu kenapa. Oke. Mas Enda, Zara udah boleh pacaran belum? Boleh. Boleh. Pernah bawa cowoknya? Pernah ke rumah. Aku izinin aku bilang sama ibunya aku izinin dia pacaran. Tapi Ngomongnya gimana? Ini pacar aku gitu mas? enggak, dia ngomong ini temenku ya. Tapi aku udah tahu lah. Bro, lu pemain, gue pelatih bro. Lu pemain gua pelatih. Sempet nitip pesen nggak ke cowoknya? Enggak, justru aku malah temen dia kalau nggak datang aku tanyain, Kak, kok gini nggak datang lagi? Yuk makan-makan yuk di mall kayak di mana, ajak. Udah putus saya gitu. Iya, tiba-tiba udah bawa yang lain. Ini siapa lagi? Zara, kamu harus happy lo punya ayah seperti ini. Tapi nggak apa-apa, masih muda, jadi kan berteman sama semua teman Iya. cowok. Aku juga bilang sama dia. Belum tentu semua. Aku juga bilang, Kak, Jangan pacaran. terlalu setia sayang. Iya dong. Aku bilang sama dia, Kak, kamu harus temenan sama banyak orang. Nggak boleh temenan sama dia aja terus-terus itu. Ya, aku juga nggak setuju, Kak, kalau kamu. Soalnya kan kamu belum serius nih. Iya. Buat Beneran, Zara, kan? apa yang ingin kamu sampaikan untuk ayah? Gak ada sih sebenarnya. Masa sih? No, karena emang kita bukan keluarga yang romantis. So, ya. Anything Gitu. you would like to say mau bilang apa sama ayah? Ya, I just wanna say thank you udah taking care of me. Udah hampir 17 tahun. I love you. Aku emang capek. Capek urusin kamu, cuman aku senang. Buat I love you. Enda sang ayah mau bilang apa untuk Zara? Zara nih, insya Allah nanti jadi penerusku buat gedein adik-adiknya. Amin. Aku juga nggak tahu sampai kapan umurku, apa aku bisa take care semua mereka bertiga.
Yang jelas aku pengen banget dia jadi seperti aku. I take care all my brother and then you must take care all your sister. Iya. Jadi ya gitulah. Kalau cuma mau bilang, aku cuma mau bilang I love you aja. I love you tuh udah mewakili semua perasaan. Zara Lawan dan juga sang ayah Mas Enda, kita doakan sehat dan juga berkah selalu, karir Zara juga semakin melesat ya. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan ini juga pasangan orang tua dan juga anaknya, dan sama-sama gemes juga, apalagi anaknya usianya masih di bawah 5 tahun, tapi udah bisa mengikuti jejak sang ibu untuk menyanyi, menari dan segala macamnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Shirley Juno dan juga Ryu. Sobat Ambiar, Shirley Juno, Ryu. Halo anak Ambiar. Halo, coba ke kamera. Halo. Hai. Hai dong, suaranya mana? Hai. Ryu umurnya berapa sih? 14 tahun. 4. Oh, 4. Namanya galak banget. Tapi mamanya Ryu pernah ke pagi-pagi Ambiar kan? Pernah mamanya. Mamanya pernah ke mamanya udah pernah ke pagi-pagi Ambiar kan? Udah pernah. Ryu coba bilang, jangan kemana-mana, bilang gitu. Teriak. Jangan kemana-mana, Kita balik lagi kita balik lagi di pagi-pagi Ambiar. di pagi-pagi Ambiar. Jejer.